Dalam pembahasan tentang pesawat tempur, kita sering mendengar atau bahkan menggunakan sendiri istilah generasi. Saat ini, yang sering dibicarakan adalah pesawat tempur generasi keempat atau generasi kelima. Pengelompokan pesawat tempur dalam beberapa generasi ini menandai lompatan teknologi yang disematkan dalam pesawat tempur. Klasifikasi generasi pesawat tempur ini sedikit berbeda-beda. Misalnya, pada tahun 1990, sejarawan Richard Hellion mengklasifikasikan pesawat tempur dalam 6 generasi, di mana pesawat F-16 dan MiG-29 dimasukkan sebagai pesawat tempur generasi ke-6. Demikian juga beberapa lembaga lain, semisal NASA, Aerospace Web, Air Force Magazine, dan lain-lain memiliki klasifikasi sendiri. Namun, saat ini yang diterima secara luas dan umum digunakan adalah mengklasifikasikan pesawat dalam 5 generasi, dan generasi ke-6 masih dalam pengembangan. Berikut ini adalah klasifikasi generasi pesawat jet tempur yang digunakan secara luas. Pesawat tempur generasi pertama adalah jet tempur pada masa awal, yakni pesawat terbang tempur yang menggunakan mesin jet, menggantikan mesin piston dan penggerak baling-baling yang digunakan pesawat terbang sebelumnya. Pesawat jet tempur generasi pertama mulai muncul pada akhir masa Perang Dunia Kedua. Jet tempur generasi pertama ini sebagian besar menggunakan mesin jet tipe turbojet engine. Meskipun sudah menggunakan mesin jet, namun pesawat generasi pertama masih memiliki kecepatan subsonik. Karena kecepatan yang relatif masih rendah, desain pesawat ini umumnya masih menggunakan sayap tegak lurus dengan badan pesawat. Persenjataan juga masih konvensional. Senjata utama berupa senapan mesin dengan tambahan bom atau roket yang tak berpemandu. Pada masa itu, rudal udara ke udara masih dalam tahap eksperimental. Pesawat yang digolongkan sebagai pesawat tempur generasi pertama diantaranya Messerschmitt Me-262, F-86 Sabre, MiG-15 dan MiG-17, Avro CF-100, dan pesawat jet tempur semasanya. Pesawat tempur generasi kedua berkisar pada pesawat era tahun 1955 hingga 1960. Pesawat ini juga masih menggunakan mesin tipe turbojet, namun dengan tenaga yang lebih besar. Dengan tenaga mesin yang lebih besar dan dilengkapi dengan teknologi afterburner, pesawat generasi kedua ini mampu menembus kecepatan supersonik atau lebih cepat dari kecepatan suara. Karena kecepatan yang tinggi, pesawat mulai menggunakan desain sayap yang condong ke belakang. Dalam generasi kedua ini, pesawat mulai dilengkapi dengan peluru kendali udara ke udara. Pesawat tempur juga dilengkapi dengan radar, baik untuk mendeteksi pesawat musuh maupun untuk mengendalikan rudal. Pesawat tempur generasi kedua ini umumnya memiliki fungsi tunggal, yakni sebagai pesawat untuk pertempuran udara ke udara. Beberapa pesawat yang digolongkan sebagai pesawat generasi kedua diantaranya F-104, MiG-19, MiG-21, Mirage 3, F-8 Crusader, dan lain-lain. Pesawat tempur generasi ketiga muncul antara rentang waktu tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Pesawat generasi ketiga ini dirancang sebagai pesawat multiguna. Selain sebagai pesawat untuk pertempuran udara ke udara, juga dapat difungsikan sebagai pesawat serang darat. Untuk itu, pesawat generasi ketiga ini mampu membawa beragam persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, serta bom pintar berpemandu laser. Avionik dan radar pada pesawat ini juga semakin canggih dibandingkan generasi sebelumnya, meliputi radar Doppler dan terrain warning system yang mampu memberi peringatan pada pilot jika akan menabrak daratan. Pesawat generasi ketiga menggunakan mesin jenis turbofan. Mesin ini lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan jenis turbojet, sehingga dengan penggunaan mesin turbofan, radius tempur pesawat semakin bertambah. Persenjataan udara ke udara juga mulai menggunakan rudal udara jarak jauh dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa
Beberapa pesawat yang digolongkan sebagai pesawat tempur generasi ketiga diantaranya adalah F-4 Phantom, F-111, MiG-23, Sukhoi 17, Mirage F-1, Super Extender, Harrier, dan lain-lain. Pesawat tempur generasi keempat merupakan generasi pesawat yang dominan digunakan pada saat ini. Desain generasi keempat banyak dipengaruhi oleh pengalaman pesawat generasi sebelumnya. Misalnya, penggunaan rudal udara ke udara jarak jauh ternyata tidak sepenuhnya mampu menghilangkan pertempuran jarak dekat atau dogfight. Pertempuran dogfight nyatanya masih kerap terjadi. Untuk itu, pesawat generasi keempat didesain memiliki maneuverability atau kemampuan manuver yang lebih lincah. Untuk meningkatkan kelincahan, aerodinamis pesawat dirancang sedikit tidak stabil. Ini berbeda dengan pesawat komersil misalnya, yang memiliki positive static stability. Pesawat akan cenderung kembali ke posisi tegak jika kendali dilepaskan. Pesawat tempur generasi keempat justru sebaliknya, menggunakan desain relaxed static stability. Desain ini menjadikan pesawat lebih lincah, meskipun agak lebih sulit dikendalikan. Maka, untuk mempermudah pengendalian pesawat, teknologi baru yang dipasangkan adalah teknologi fly-by-wire. Peningkatan kemampuan pesawat juga mencakup tenaga penggerak dan sistem avionik dan elektronik. Misalnya, untuk kokpit pesawat dilengkapi dengan head-up display yang memudahkan pilot membaca indikator pesawat tanpa harus mengalihkan pandangan ke dashboard. Untuk mesin penggerak, beberapa di antaranya memiliki kemampuan super cruise yang mampu menembus kecepatan supersonik tanpa harus menggunakan afterburner. Teknologi radar juga meningkat pesat dengan digunakannya radar electronically scanned array yang mampu mendeteksi dan mengunci beberapa sasaran secara bersamaan. Sistem komunikasi pesawat juga sudah menggunakan data link, sehingga tidak hanya menggunakan komunikasi suara, tetapi juga pertukaran data. Meskipun belum sepenuhnya stealth, namun pesawat generasi keempat ini dirancang memiliki radar cross-section yang jauh lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga lebih sulit untuk dideteksi oleh radar. Upaya mengurangi radar cross-section ini misalnya dengan penggunaan material komposit dan desain geometri pesawat. Jenis-jenis pesawat yang digolongkan generasi keempat diantaranya F-14, F-15, F-16, dan F-18 dari Amerika. Dari Rusia, ada MiG-29, MiG-31, Sukhoi 27, dan Yakovlev Yak-38. Sedangkan pesawat dari Eropa, misalnya Panavia Tornado dan Dassault Mirage 2000.
juga memanfaatkan data dari unit lain, mulai dari radar di darat, pesawat tempur lain, kapal perang, hingga kendaraan tempur di darat. Kemampuan super maneuver juga tetap dipertahankan pada pesawat generasi kelima. Untuk meningkatkan kemampuan manuver ini, misalnya dengan menggunakan thrust vectoring nozzle. Selain itu, mesin juga dituntut memiliki kemampuan super cruise. Pesawat tempur yang digolongkan sebagai pesawat tempur generasi kelima adalah F-22 Raptor, F-35, Sukhoi Su-57, dan Chengdu J-20. Pesawat tempur generasi ke-6 adalah pesawat tempur yang masih dalam tahap studi dan pengembangan. Pesawat ini dirancang untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang akan muncul di masa mendatang, yang saat ini mungkin ancaman tersebut belum ada. Kemampuan apa yang dibutuhkan oleh pesawat tempur generasi ke-6 saat ini masih dalam perdebatan. Beberapa ide yang muncul, misalnya menggunakan pesawat satelit atau beberapa pesawat tanpa awak yang menyertai setiap pesawat tempur generasi ke-6, atau bahkan menggantikan peran pilot sama sekali dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Diharapkan pada tahun 2025, spesifikasi yang dibutuhkan untuk pesawat tempur generasi ke-6 sudah mengerucut dan mulai bisa dikembangkan.